warahmatullahi wabarakatuh semuanya, mahasiswa program studi manajemen. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik-baik saja hari ini dan bahagia selalu. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita sama-sama berdoa ya dalam agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang muslim, silahkan mari kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan uh, ridho ya dari Allah sehingga bernilai ibadah. Amin. Hari ini adalah pertemuan ketiga terkait dengan materi mata kuliah perencanaan bisnis ya. Kita akan belajar terkait dengan perlunya suatu perencanaan nih dalam bisnis. Jadi bisnis yang baik itu teman-teman bukan bisnis yang serta-merta muncul gitu saja tanpa pernah Anda rencanakan sebelumnya ya. Jadinya tidak jelas mau arahnya kemana. Mungkin akan sukses di awal-awal tapi dalam jangka panjang tentu saja akan kehilangan arah jika tidak punya planning atau perencanaan ya. Baik, di sini pada dasarnya rencana bisnis yang sukses memiliki 3 penting ya. Yang pertama adalah tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang digambarkan dengan jelas. Kemudian deskripsi yang cermat yang diberikan tentang bagaimana tujuan dapat dicapai dalam kondisi umum yang realistis. Jadi kita menentukan tujuan terlebih dahulu, jangka pendek dan jangka panjang, lalu kemudian kita harus mendeskripsikannya. Bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan jangka pendek? Misalnya jangka pendek ya dalam jangka waktu 1 tahun misalnya, atau 1 semester. Nah, tujuannya apa? Misalnya dalam jangka pendek kita bertujuan untuk mencapai target penjualan sekian. Nah, bagaimana cara untuk mencapainya? Kita deskripsikan. Oh, strateginya macam-macam. Pertama, kita akan buka outlet, kita juga akan berjualan secara online. Nah, seperti itu misalnya rencananya ya. Nah, kemudian yang jangka panjang dalam waktu 5 tahun bagaimana rencananya? Ya, kita mencari investor, kita melakukan ekspansi, mungkin kita akan menjual franchise dan lain-lain ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah diberikan gambaran bagaimana realisasi rencana akan memenuhi harapan para investor. Nah, jadi realisasi dari rencana itu ya, jika nanti berhasil bagaimana harapan investor, terus kita lihat juga investor menghendaki berapa persen ya pembagiannya, keuntungannya. Kemudian kita akan mendapat berapa. Yang kita dapat itu kan juga akan kita gunakan untuk operasional bisnis selanjutnya. Nah, jadi harus ada win-win solution ya di sana ya. Oke, pertama adalah penggunaan eksternal ya dari suatu rencana bisnis. Jadi kita akan menggunakan hal-hal di luar perusahaan kita. Pertama adalah pembiayaan modal ventura. Ya, kita baca dulu. Investor modal ventura saat ini hanya tertarik pada sebuah bisnis yang bisa dideskripsikan dengan baik oleh rencana bisnisnya. Saat membaca rencana bisnis, investor akan lebih tertarik pada argumen presentasi bisnis yang baik dan mampu menjanjikan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, investor sangat mementingkan bagaimana dan dalam jangka waktu berapa lama pengembalian investasi akan direalisasikan. Baik, kita bedah setelah ini. Jadi di sini ditulis bahwa ada kata kunci yaitu pertumbuhan bisnis. Banyak orang jika ditanya apa sih sebenarnya tujuan dari bisnis itu diadakan, orang akan berkata ya untuk memperoleh keuntungan. Mungkin kalau saya tanya di kelas ini, ya mungkin 95% lah akan mengatakan untuk mendapatkan keuntungan atau laba atau pendapatan atau uang dan lain-lainnya. Sebenarnya tidak hanya itu. Oke ya. Jadi ini yang harus Anda ingat baik-baik. Bisnis tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan. Lalu apa Pak? Kalau enggak untung doang? Ya pertama, yang kedua adalah sustainability ya. Jadi pertumbuhan bisnis, ya, keberlangsungan. Untuk apa kita punya bisnis? Sudah kita keluarkan modal sekian, mendapat keuntungan tapi tidak sustain. Nah, jadi bisnis itu harus menjamin sustainabilitasnya, pertumbuhannya, keberlangsungannya. Nah, di situ ditulis investor itu hanya tertarik pada pertumbuhan yang bisa menjanjikan, pada bisnis yang bisa menjanjikan suatu pertumbuhan. Ya. Tidak hanya Anda presentasi. Nah, jangan sampai ketika besok Anda presentasi, mungkin proposal bisnis untuk mencari investor, Anda hanya menekankan, oh bisnis ini akan untung nih, akan untung
pembelinya banyak, pasarnya potensial dan lain-lain ya, tanpa Anda presentasikan terkait dengan pertumbuhan bisnis ini ke depan. Ada contohnya nggak Pak? Oh ada, misalnya nih di awal-awal teman-teman mungkin akan membuka suatu perusahaan yang menjual milk tea misalnya. Milk tea. Oh teh dulu, teh misalnya. Teh eh, teh Jatmiko misalnya namanya. Kan ada teh Javana, teh pucuk dan lain-lain. Misalnya Anda buka perusahaan nih tidak menjual teh Jatmiko namanya. Target pasar Anda adalah ya kalangan yang mobilitasnya tinggi ya, yang biasanya ada di luar karena ini teh yang dalam kemasan gitu ya. Tentu kalau di rumah ya orang bikinnya di gelas saja. Yang mobilitasnya tinggi, pegawai kantoran, mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya. Nah, teh ini akan unggul, Pak. Kenapa? Karena kita menggunakan teh ini yang tidak terlalu manis. Nah, di mana sekarang di era ini isu tentang kesehatan itu sangatlah tinggi ya. Jadi banyak orang yang memang switching atau beralih dari produk yang ya praktis tidak sehat menjadi produk yang praktis namun sehat, kan banyak sekali sekarang. Dia praktis tapi sehat, kan zaman dulu sih produk dalam kemasan itu selalu diasosiasikan ya dengan eh, sesuatu yang tidak sehat ya. Fast food juga tidak sehat ya. Jadi banyak diasosiasikan. Sekarang kan ada tuh minuman mengandung ini, nah ini menyehatkan. Kemudian ada minuman yang ini menyehatkan. Kalau produk Anda memang tidak menyehatkan, ya, kenapa Anda tidak membuat produk ini sedikit lebih sehat dari yang lain? Nah, jadi seperti itu strategi marketing yang ingin kita hadapi. Produk Anda tidak menyehatkan, tapi paling tidak ya sedikit lebih sehat dari yang lain. Jadi teh ini less sugar, Pak. Jadi gulanya lebih minim tapi tetap terasa manis. Bagaimana caranya? Ya dengan pemanis-pemanis yang lebih alami lah. Nah, kayak gitu ya. Jadi produk Anda sudah unggul nih, unggul. Investor sudah tertarik nih. Wah, ya ya, ini produk ini lumayan nih. Kayaknya ini produk ini akan berhasil. Nah, jadi kesuksesan produk Anda sudah mulai tergambarkan dengan baik. Lalu Anda juga harus itu untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana sustainabilitas atau sustainability dari produk teh Jatmiko yang tadi Anda uh, presentasikan. Nah, lalu bagaimana pertumbuhannya? Nah, Anda mungkin bisa menjelaskan bahwa dalam waktu jangka panjang ya 5 tahun misalnya kita akan melihat tren dari produk ini terlebih dahulu Pak, dan juga kita akan melihat tren pasar yang mana di era sekarang semua kegiatan pemasaran itu pasti akan market driven ya, menggunakan market driven strategi. Jadi sudah tidak umum lagi orang menciptakan produk lalu dia jual, tidak. Zaman sekarang itu market driven. Jadi kita mengikuti apa yang diminta oleh pasar. Coba Anda cari sekarang satu produk ya. Tulis di kolom komentar. Kalau ada satu produk itu yang lahir memang tanpa meneliti di pasar. Semua produk itu pasti market driven sekarang. Kenapa market driven? Karena memang di persaingan itu sebegitu banyaknya ya, sehingga karena dia banyak persaingan, konsumen itu memiliki banyak eh, apa namanya pilihan ya, banyak referensi ya untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau Anda tidak mengikuti pasar, kalau Anda tidak mengikuti kehendak atau keinginan harapan dari konsumen, ya, maka produk Anda tentu akan kalah dengan produk pesaing Anda yang memang mengikuti harapan dari konsumen tersebut. Nah, jadi harus market driven strategi. Baik, jadi kami akan melihat terkait dengan pertumbuhan teh Jatmiko ini Pak, ke depannya seperti apa. Kemudian kita akan melaunching produk baru, misalnya kan anak-anak muda sekarang sukanya yang boba-boba nih Pak. Nah, mungkin nanti akan ada milk tea boba mungkin ya. Terus juga nih Pak, ada nih anak-anak muda sekarang kan sukanya brown sugar ya. Jadi gula merah gitu ya. Jadi mungkin ada milk tea brown sugar dan lain-lain. Jadi sudah ada blueprint dari produk Anda 5 tahun, 10 tahun ya, 15 tahun itu sudah ada rencana-rencana strategis Anda ya. Kalau jangka panjang itu disebut dengan strategic plan ya. Jadi rencana jangka panjang. Nah, itu sudah ada. Itu yang harus Anda tekankan dalam presentasi bisnis Anda.
terkait dengan rencana jangka panjang, tapi jangan juga melupakan tentang rencana jangka pendek. Bagaimana cara masuk ke pasar? Oh, kita akan masuk ke pasar dengan konten-konten di sosial media pertama, kemudian kita akan menggunakan endorsement ya, orang-orang yang memang public figure di daerahnya. Kami tidak akan menggunakan artis-artis besar Pak, tapi mungkin endorsementnya di awal-awal akan menggunakan public figure yang memang ada di daerah-daerah tertentu. Di Lombok mungkin beda dengan di Jawa, mungkin akan beda juga dengan di Kalimantan dan lain sebagainya, kan seperti itu. Nah, mungkin sehingga produk kami ini akan lebih bisa dekat dengan masyarakat. Nah, itulah contoh ya dari suatu presentasi bisnis untuk mendapatkan suatu modal ya yang berbasis tentang apa yang dibutuhkan oleh bisnis itu. Kemudian untuk menjamin pengembalian investasi yang tinggi, investor sangat memperhatikan potensi keberhasilan perusahaan di pasar ya, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian kelayakan rencana bisnis untuk mencapai tujuan bisnisnya. Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan bisnis tadi juga sudah kita jelaskan ya. Kemudian strategi penjualan yang unik dari produk dan jasa tadi sudah kita jelaskan. Kita akan menggunakan influencer, Pak. Tapi influencer yang akan kita gunakan itu yang dekat dengan target kita. Jadi kita akan jualan di Lombok, kita akan menggunakan influencer yang memang akrab di masyarakat Lombok, kemudian kalau di Kalimantan akan beda lagi. Nah, kemudian kita akan sosialisasinya di sosial media berupa TikTok, Instagram, dan lain-lain. Nah, itu adalah satu strategi penjualan yang unik ya dari produk yang ingin Anda develop ya ke pasar. Kemudian yang terakhir adalah kualitas dan pengalaman tim manajemen. Nah, jadi juga investor akan nanya, ini ketuanya siapa? Oh, ketuanya Pak Jatmiko, Pak. Oh, gitu ya. Jatmiko ini pengalaman misalnya ya. Kemudian siapa anggota-anggotanya gitu. Nah, jadi dilihat apakah tim ini pengalaman. Kalau tim ini punya track record yang buruk ya jelas tidak akan disetujui ya. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan dengan kredit bank. Nah, kalau ini pasti teman-teman sudah familiar ya. Oke, kita bacakan dulu ya. Ketika memberikan kredit, bank akan fokus pada satu pertanyaan utama, yaitu adalah kapan dan bagaimana pembayaran kembali kredit dan bunga akan dilakukan. Untuk meminimalkan resiko, bank biasanya meminta surat berharga. Selain itu, bank juga akan menanyakan sejauh mana perusahaan siap menghadapi kemungkinan bangkrut dan bagaimana mereka dapat mengatasi situasi kritis tersebut. Ya. Jadi ini yang perlu Anda perhatikan jika ingin mengajukan pembiayaan di bank ya terkait ini perencanaan bisnis Anda. Anda harus bisa meyakinkan kapan dan bagaimana pembayaran kembali kredit dan bunga itu akan Anda lakukan. Nah, kemudian ini juga bisa merujuk pada apa yang sudah Anda presentasikan untuk mendapatkan medal Ventura ya. Jadi ini bisa digunakan juga yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, nah ini yang penting nih. Bank itu kan akan berspekulasi nih. Bagaimana misalnya ada Ibu Memi namanya yang mengajukan pinjaman bank untuk bisnis salad buah. Nah, bank itu akan bertanya kepada Ibu Memi, Bu Mem, bagaimana sekiranya Anda kesiapan perusahaan Anda dalam menghadapi kemungkinan bangkrut misalnya. Yang artinya apa ya? Kalau bangkrut Anda kan tidak punya uang untuk mengembalikan pinjaman kami. Nah, oh caranya itu adalah kalau salad buah saya bangkrut ya saya jualan buah saja lah Pak gitu kan. Jadi kita akan menjual aset-aset berharga untuk dapat mengembalikan uang bank. Misalnya mau bangkrut nih. Ya jual bangunannya, jual mesinnya, jual buahnya semuanya untuk itu menutupi hutang ya. Kan bangkrut ceritanya misalnya. Lalu bagaimana Ibu Memi mengatasi keadaan kritis jika memang perusahaan Ibu Memi itu ada di tahap yang sudah memprihatinkan? Oh, saya akan melakukan switching Pak, perubahan bisnis karena UMKM itu adalah suatu model bisnis yang sangat mudah untuk berubah. Hari ini seperti yang kemarin saya ceritakan ya, yang di samping Taman Sangkareang itu ya. Hari ini sewa PlayStation ya. Besok Senin saya lewat sudah jualan Korean food ya. Jadi semudah itu perubahan. Nah, Bu Femi kan bisa seperti itu. Oh, kalau salad saya bangkrut Pak, saya jual sate ayam dan kambing. Ya bisa saja ya kan. Kenapa kok seperti itu? Oh, karena bapak saya peternak ayam dan kambing gitu kan. Nah, jadi ada cara-cara tertentu ya. Ini contoh saja. Nah, untuk
mempresentasikan untuk mendapatkan kredit bank itu. Jadi Anda harus tahu nih apa saja yang akan ditanyakan, lalu bagaimana untuk mengatasinya ya. Karena kalau UMKM itu pasti mudah sekali untuk berubah. Berubah. Jadi saya juga punya teman ya, teman dosen itu jualan dulu jualan keripik-keripikan. Beli 1 kilo dia bungkus-bungkus dia jual. Bangkrut nih guys. Terus teman saya tuh bangkrut guys. Bangkrut kenapa? Ditinggal umroh ya. Dia tinggal umroh, dia jualan di Pak Roni namanya, disuruh jualan Pak Roni. Ya Pak Roni kan punya pekerjaan lain ya. Bagaimana Pak Roni bisa jualan kalau seperti itu ya, salah sendiri dia umroh misalnya kan kayak gitu. Setelah bangkrut jualan manggis. Kalau rusak uang kembali. Nah, pas dibeli manggisnya 50% rusak ya. Jadi uang kembali. Ya bangkrut lagi. Nah, sekarang lebih ekstrim lagi jualan jajanan-jajanan yang mahal-mahal ya. Kayak Lais dan apa-apa itulah ya yang di atas 5 ribuan mahal-mahal. Ya semoga tidak bangkrut lagi sekarang. Oke, lanjut. Kemudian aliansi strategis ya. Nah, aliansi strategis ini adalah bagaimana bagi perusahaan baru ya, pembentukan aliansi strategis dalam hal desain produk, strategi pemasaran, modal dan lain-lain akan menjadi semakin penting. Jadi aliansi strategis biasanya disebabkan oleh beberapa faktor ya. Dua di antaranya adalah kebutuhan akan dukungan keuangan. Jadi saya punya ide, saya punya sumber daya, tapi ini belum cukup ini untuk bisa memasuki pasar ya. Kemudian kedua adalah kebutuhan akan akses ke saluran distribusi yang paling menguntungkan. Jadi saya punya ide, saya punya uang, sekarang saya punya uang, tapi saya tidak bisa mengakses saluran distribusi yang paling menguntungkan. Artinya tempat belanja yang paling murah, ya, yang paling menguntungkan. Ya. Baik. Kita ambil contoh Ibu Memi lagi ya. Bu Memi sudah berhasil mendapatkan kredit usaha rakyat dari BRI misalnya untuk membangun salad sahabat chapter Mataram. Jadi dia akan jualan salad seantero Mataram Bu Memi. Bu Memi sudah punya uang. Bu Memi juga sudah punya ide. Yang dibutuhkan Bu Memi sekarang adalah bagaimana untuk salad itu kan buahnya banyak ya. Ada anggur, ada jeruk, ada apel, ada apa lagi ini ya. Kebetulan saya lagi makan salad Bu Memi ini ya. Ya pokoknya macam-macam lah. Ya, banyak buahnya. Jadi Bu Memi membutuhkan saluran distribusi untuk mendapatkan berbagai macam buah itu ya. Macam buah itu dalam harga yang murah. Kemudian Bu Memi coba mencari ya, misalnya orang-orang yang punya akses nih ke stroberi dan lain-lain. Ada Pak Onde namanya. Nah, asalnya dari Sembalun nih guys. Beliau adalah seorang pengusaha buah-buahan yang sukses di daerahnya. Ya. Jualan ada stroberi, anggur, nah kayak gitu ya. Kemudian Pak Onde memang menjadi orang yang strategis ya untuk diajak beraliansi karena bisa memberikan buah-buah segar ya dari kebunnya langsung. Hari ini dipetik, hari ini jalan. Nah, misalnya seperti itu ya. Kepada Bu Memi. Nah, aliansi strategis seperti itu akan menjamin keberlangsungan bisnis dengan cara apa? Ya tentunya Bu Memi tidak akan pusing ya memikirkan siapa yang akan mendistribusikan kebutuhan pokoknya. Salad kan kebutuhan pokoknya adalah buah ya. Nah, jadi seperti itu. Beda dengan orang yang tidak punya perjanjian, kontrak atau aliansi strategis, dia akan bingung nih. Tiba-tiba nanti orang tempat dia biasa beli buah hilang atau tutup ya atau bagaimana. Nah, dia kan bisnisnya minimal lah akan tersendat ya. Kalau tidak punya aliansi strategis tersendat ya. Nah, jadi kalau sudah aliansinya bagus nih kita lihat Pak Onde ini memang ownernya dia. Dia pemiliknya. Jadi tidak mungkin Pak Onde hilang dari kebunnya ya kan? Nah, jadi pasti aman nih Pak Onde. Nah, jadi seperti itu aliansi ya. Merger dan akuisisi juga ada ya. Jadi merger itu mengacu pada penggabungan antara dua atau lebih entitas untuk membentuk perusahaan baru dengan nama baru. Ya, itu merger. Dalam merger, beberapa perusahaan dengan ukuran yang sama setuju untuk mengintegrasikan dan menggabungkan aktivitas operasional mereka ke dalam satu entitas tunggal yang dimana di dalam entitas baru tersebut terdapat kepemilikan, kontrol, dan keuntungan bersama.
Alasan utama suatu entitas melakukan merger adalah untuk menyatukan sumber daya, kekuatan, dan kelemahan perusahaan, sehingga diharapkan perusahaan baru akan beroperasi lebih baik. Sudah jelas sekali ya dari penjelasannya. Nah, sekarang akuisisinya. Pembelian atau pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain disebut sebagai akuisisi. Akuisisi dapat dilakukan dengan membeli aset perusahaan atau dengan memperoleh kepemilikan saham suatu perusahaan lebih dari 51%. Sebagian besar perusahaan menggunakan strategi akuisisi untuk mendapatkan pertumbuhan secara instan, daya saing yang lebih kuat, dan ekspansi bisnis. Jadi, kalau merger itu gabung, ya. Perusahaan yang sama, ayo kita bergabung jadi perusahaan baru. Kalau akuisisi itu perusahaan yang gede nih, dia beli perusahaan yang kecil-kecil. Jadi kalau perusahaan yang gede kan biasanya saya sudah gede, tapi saya ingin masuk ke bisnis yang jualan ini, misalnya Indofood, saya pengen jualan eh, apa namanya ya, mie misalnya ya, dia beli Indomie ya, sehingga menjadi unit bisnisnya. Kemudian saya ingin jualan air nih, dia beli perusahaan air, dikasih label dari Indofood misalnya. Jadi kayak Indofood ya, Unilever, nah itu perusahaan-perusahaan besar itu punya anak bisnis yang beragam ya, macam-macam. Nah, kan bisa dilihat nih di paling bawah nih, ekspansi bisnis, daya saing lebih kuat dan ekspansi bisnis. Jadi dia ingin memperluas terkait dengan bisnisnya, itu akuisisi ya. Merger gabung, akuisisi dibeli, dia ambil alih. Kemudian mungkin oke ya, ini adalah hubungan pelanggan dan pemasaran. Memenangkan hati pelanggan atau membuat kesepakatan dengan pedagang grosir adalah langkah yang sangat penting menuju kesuksesan bagi banyak perusahaan baru yang sedang berkembang seperti yang kita bahas di awal tadi ya. Harus market driven strategi ya. Dalam kasus seperti itu, rencana bisnis yang meyakinkan dapat menghilangkan keraguan pelanggan atau mitra bisnis baru dan mampu menimbulkan kepercayaan, membuka negosiasi, dan membuat keputusan lebih lanjut. Oleh karena itu, rencana bisnis secara efektif membantu membuka pintu bagi calon pelanggan, pasar, dan pemasoknya. Jadi ketika kita sudah melakukan market driven strategi, ya secara tidak langsung ya, rencana bisnis yang sudah kita lakukan itu bisa membuka pintu bagi calon-calon pelanggan kita ya. Kemudian bagi pasar dan pemasok. Jadi kadang pemasok itu juga melayangkan proposal kepada kita. Ibu, kami dari ada nanti kalian akan belajar di komunikasi bisnis ya kayaknya kalau tidak salah ya di Kombis. Jadi ada surat ya dari pemasok untuk menawarkan produknya ya, menjadi pemasok untuk Anda seperti itu. Jadi ya mereka kan juga sebenarnya menjual produk. Jadi Anda dan mereka saling membutuhkan biasanya ya. Anda kadang mencari pemasok, terkadang pemasok juga yang mencari Anda. Kalau ketemu namanya jodoh ya. Kemudian penggunaan internal dari rencana bisnis. Nah, ini yang internalnya. Rencana bisnis juga berfungsi sebagai alat manajemen yang berharga dari sudut pandang internal perusahaan. Rencana bisnis yang dijabarkan secara sistematis dan diperbarui secara berkala dengan wawasan mendalam tentang semua masalah bisnis akan bermanfaat untuk beberapa hal ya. 4 di antaranya. Yang pertama adalah membantu manajemen merencanakan pengembangan perusahaan secara efisien, kemudian membantu manajemen menyiapkan langkah-langkah modifikasi untuk menyelesaikan masalah yang timbul selama berjalannya bisnis. Yang ketiga adalah panduan mengambil keputusan sehari-hari, dan yang terakhir adalah alat kontrol dalam mengelola bisnis. Khusus untuk alat kontrol ini, yang perlu teman-teman perhatikan, ada dua sebenarnya alat kontrol yang biasa diberlakukan dalam pengawasan bisnis ya. Pertama adalah pengendalian formal dan yang kedua adalah pengendalian informal, teman-teman. Mungkin kita akan menjabarkannya lebih jauh di mata kuliah SDM. Nah, saya akan memberikan insight saja terkait dengan dua ini. Kalau pengendalian formal itu adalah suatu sistem pengendalian yang mana memang sudah lumrah atau sudah disepakati dalam perusahaan. Sebagai contoh adalah surat peringatan misalnya, atau fingerprint, kamera, CCTV ya. Kemudian juga laporan-laporan ya, laporan kinerja, laporan keuangan, dan lain-lain. Kemudian pengendalian formal ini ternyata teman-teman tidak bisa mengakomodir terkait dengan berbagai permasalahan yang memang terjadi di lingkungan perusahaan. Jadi akan ada yang disebut dengan pengendalian informal. Apa itu pengendalian informal, Pak? Nah, pengendalian informal itu kalau saya bahasakan ya, itu adalah pengendalian yang di luar dari kontrol-kontrol baku. Contohnya apa? Misalnya nih, ada karyawan yang punya masalah terkait dengan rumah tangga misalnya. Jadi karyawan ini dia lagi
dalam tahap perceraian, sudah tidak cocok dengan suaminya sehingga harus bercerai ya, sehingga ya namanya perceraian ya pasti menimbulkan suasana hati yang gelap ya, suasana hati yang kalut sehingga di pekerjaan juga mungkin tidak akan maksimal. Hal-hal seperti ini kan tidak bisa nih diselesaikan dengan pengadilan formal, dengan surat peringatan, dengan dimarahin dan lain-lain. Sehingga perlu pengadilan informal. Caranya, manajer itu biasanya akan membuka sesi diskusi dengan karyawan ini. Apa yang sebenarnya Anda hadapi, kenapa kok kinerja Anda menurun? Biasanya ditanya. Jadi curhat dari hati ke hati. Nah, itu contohnya informal. Oh, saya sedang kelahi nih dengan suami saya mau bercerai dan misalnya. Manajer akan menyarankan, oh boleh enggak saya memberikan bantuan hukum ya agar masalah Anda cepat selesai ya. Perusahaan kan ingin masalah cepat selesai, Anda kerja lagi, hasilnya bagus lagi ya. Jadi biar cepat selesai nih. Oh boleh Pak kalau ada bantuan hukum, nah agar mempercepat proses itu. Selesai, Anda bisa bekerja dengan lebih baik. Atau ada juga pengendalian informal dengan cara manajernya ini atau CEO-nya nih nyamar nih jadi karyawan biasa, makan di kantin karyawan, turun. Orang pakai masker misalnya kan turun, orang juga enggak kenal ya pakai topi gitu. CEO-nya ini makan nih bersama dengan karyawan di kantin karyawan. Orang-orang enggak tahu kalau ini CEO. Nah, di sana dia akan mendengarkan karyawan itu keluhannya sebenarnya apa. Oh, kan biasanya gibah ya di kantin itu, gibah atau di bawah-bawah itu biasanya gibah. Wah, saya enggak suka nih dengan peraturan baru dari manajer pemasaran yang mewajibkan karyawan itu lembur. Misalnya, CEO kan dengar nih dari bawah. Hal-hal yang tidak diketahui CEO terkait dengan karyawan. Karena CEO ini kan alur komandonya itu kan ke manajer misalnya. CEO, manajer SDM, pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Biasanya kan manajer itu melaporkan hal-hal yang baik saja kan ke CEO. Pak, kita meningkat ini penjualan kita. Nah, Anda tahu di belakang itu ternyata manajer pemasaran itu menyuruh karyawannya untuk lembur misalnya. Misalnya. Kemudian CEO ini mendengar gibahan-gibahan karyawan. Kayak, wah manajer pemasaran ini saya tidak setuju nih. Kita disuruh untuk lembur nih. Jadi saya ya kurang sehat sekarang, sering pulang malam ya. Kemudian istri saya juga marah-marah misalnya kan dan lain-lain. Nah, CEO mendengar hal-hal yang dia tidak ketahui dari cara melakukan pengendalian informal dengan turun makan bersama karyawan di bawah. Nyamar sih. Bisa seperti itu. Itulah contoh ya pengendalian formal dan informal. Kemudian ada 3 jenis rencana bisnis yang mungkin perlu teman-teman untuk ketahui. Pertama adalah rencana bisnis singkat. Sebuah rencana bisnis pendek biasanya sekitar 10 sampai 15 halaman. Hal ini paling cocok untuk perusahaan baru, startup ya di tahap awal perkembangan mereka ketika masih belum ada keterkaitan yang kompleks dengan pihak lain. Jadi startup ya UMKM misalnya kayak gitu. Kemudian rencana bisnis yang diperluas. Jadi rencana bisnis yang diperluas biasanya terdiri dari sekitar 20 hingga 40 halaman. Jenis rencana bisnis ini menggambarkan masalah bisnis perusahaan yang jauh lebih mendalam teman-teman dan lebih rinci daripada rencana bisnis singkat ya. Jadi ini untuk perusahaan yang lebih gede nih. Kemudian yang ketiga adalah rencana bisnis operasional. Untuk perusahaan yang sudah mapan, rencana bisnis dapat membantu tim manajemen sebagai pedoman bisnis. Rencana bisnis operasional sangat panjang dan terperinci, biasanya terdiri dari lebih dari 40 halaman, dalam beberapa kasus bahkan melebihi 100 halaman nih teman-teman untuk perusahaan besar ya. Oke, thank you teman-teman, terima kasih semuanya untuk kehadirannya hari ini. Jangan lupa untuk absensi ya di kolom komentar dengan menyebutkan nama serta NIM. Boleh juga kalau teman-teman mau bertanya di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk mengomentari apa yang kurang agar kita perbaiki di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan 4 tidak akan ada video karena di pertemuan keempat saya akan meminta teman-teman untuk mensubmit ya terkait dengan tugas business plan model Canva-nya di e-learning nanti untuk saya lihat progresnya, kemajuannya seperti apa. Nanti akan saya share linknya. Kemudian silahkan teman-teman submit di sana, saya akan lihat untuk progresnya sejauh mana. Sekaligus saya akan mungkin mengomentari apa yang kurang, apa yang salah untuk teman-teman benarkan ya. Nanti nanti saya akan share linknya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam perkuliahan hari ini.
Ya, hati-hati di jalan semuanya, tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah hadir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.